warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih mengakses e-resource yang valid, yang kredibel, yang ilmiah, tentunya yang open access. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa portal atau website yang menyediakan sumber-sumber elektronik secara terbuka. Nah, portal-portal ini atau website-website ini bisa digunakan oleh teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi untuk proposal, untuk skripsi, untuk makalah, untuk artikel dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, secara definisi bahwa e-resource adalah sumber informasi berbentuk elektronik dan dapat diakses secara elektronik. Kemudian ada 3 tipe e-resource. Yang pertama ada digital communication, kemudian ada digital collection, kemudian ada online finding aid. Nah, pada kesempatan kali ini kita berfokus pada digital collection dan online finding aids atau bagaimana menelusur informasi berdasarkan database atau portal-portal yang menyediakan akses ke sumber informasi atau sumber elektronik, tentunya yang open access ya. Kemudian digital collection jelas kita nanti coba lihat akses ke e-book dan e-jurnal. Kemudian dari sisi bentuk, e-resource ini bisa berbentuk web, kemudian dokumen, serta multimedia. Kemudian ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa untuk mencari informasi atau untuk menelusuri informasi, teman-teman harus tahu dulu yang pertama adalah informasi yang dibutuhkan. Informasi apa yang sedang dibutuhkan. Misalnya teman-teman sedang proposal, skripsi, atau menulis makalah, maka tentukan dulu informasi apa yang dibutuhkan, subjek apa yang dibutuhkan, topik apa yang dibutuhkan. Kemudian baru kita tentukan sumber informasi yang diinginkan. Kemudian baru tahap pencarian. Nah, tahap pencarian di sinilah nanti akan kita ulas banyak tentang bagaimana mencari atau menelusur informasi-informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, setelah kita dapatkan, baru kita review hasil pencarian kita. Nah, ini ada beberapa akses untuk e-resource. Jadi bisa melalui penerbit, bisa melalui agregator database, bisa melalui pengindeks. Nah, oke, kita akan nanti lebih banyak membahas tentang yang open access. Karena kalau closed access jelas itu aksesnya tertutup dan umumnya adalah berbayar. Yang pertama ada e-resource Perpusnas. Nah, e-resource Perpusnas ini dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang mana di dalam e-resource Perpusnas ini ada banyak sekali e-book, e-jurnal yang dilanggan oleh Perpusnas yang bisa kita manfaatkan secara gratis dengan cara mendaftar dulu di e-resource.perpusnas.go.id. Nah, silahkan kalau yang belum terdaftar atau belum mendaftar sebagai anggota, silahkan daftar sebagai anggota. Baru kalau misalnya sudah mendaftar, baru masukkan nomor anggota dan password. Nah, di sini nanti ada banyak sekali sumber-sumber elektronik seperti e-jurnal, e-book yang bisa diakses secara gratis. Oke, kemudian ini dari LIPI. Nah, ini LIPI. LIPI ini punya website atau punya situs namanya buku e-LIPI. Nah, buku ini adalah website ini adalah berisi tentang artikel, buku, namun paling banyak buku bisa diakses melalui buku/e.lipi.go.id. Nah, di sini isinya adalah buku-buku elektronik yang diakses secara terbuka. Oke.
Yang selanjutnya, yang ketiga adalah portal Garuda. Nah, Garuda itu kependekan dari Garba Rujukan Digital. Nah, Garba Rujukan Digital ini adalah berupa portal atau sebuah database yang berisi umumnya adalah jurnal, kemudian conference. Nah, jurnal-jurnal di sini adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia atau jurnal-jurnal nasional. Di portal Garuda sendiri ini sudah kurang lebih ada 1.200.000-an artikel yang sudah masuk ke portal Garuda ini. Jadi bisa dipastikan bahwa cukup lengkap untuk mencari atau menelusur informasi-informasi, menelusur artikel jurnal yang mungkin dibutuhkan. Oke, ini yang ketiga, portal Garuda. Kemudian ada Sinta. Nah, Sinta ini juga sebuah pengindeks seperti itu. Dan di Sinta ini bisa dipastikan jurnal yang masuk dalam Sinta ini adalah jurnal yang sudah terakreditasi. Oke, jadi semakin tinggi akreditasi, maka reputasinya akan semakin bagus. Nah, kurang lebih di sini ada 5.147 jurnal, yang diindeks oleh Sinta, dan umumnya adalah jurnal-jurnal nasional. Nah, teman-teman bisa juga mengakses melalui indeks Sinta ini. Kemudian ada Neliti. Nah, Neliti ini juga umumnya adalah berisi tentang karya-karya tulis ilmiah ya, di Indonesia. Sebagai repositori ilmiahnya Indonesia, bisa diakses juga melalui Neliti. Kemudian ini dikelola oleh Kemenak, namanya Moraref. Nah, di sini juga berisi tentang artikel-artikel jurnal yang ada dan bisa diakses secara terbuka. Kemudian ada Rama Repository. Nah, Rama Repository adalah portal atau pengindeks repositori institusi yang ada di Indonesia, khususnya repositori institusi pendidikan tinggi. Di sini sudah ada 174 institusi, kemudian ada 180 repositori atau penyimpanan yang sudah terindeks atau sudah masuk ke dalam Rama Repository. Nah, biasanya ini berisi skripsi, kemudian laporan akhir, tesis, disertasi dari perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian ada OneSearch. OneSearch ini juga dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Di sini teman-teman bisa mencari buku-buku yang sudah terbit dan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi bisa dilihat keberadaan buku yang mungkin sedang dibutuhkan, dan buku tersebut letaknya di mana atau dikoleksi oleh perpustakaan mana itu bisa diakses melalui OneSearch. Nah, ini daftar situs open access yang e-resource yang terbuka yang ada di luar negeri. Oke, mungkin bisa membantu. Ini jurnal-jurnal yang bisa diakses secara terbuka. Kalau saya sendiri sering mengakses DOAJ. DOAJ ini panjangannya adalah Directory Open Access Journal. Nah, di sini sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa diakses secara terbuka. Nah, ini juga e-resource yang open access yang ada di luar negeri. Ini juga masih sama. Jadi ada banyak sekali situs, ada banyak sekali portal yang menyediakan sumber-sumber terbuka, sumber-sumber informasi digital yang terbuka yang biasa diakses secara gratis. Oke, selamat mencoba.